Danda Rama dipanggil timnas untuk Piala Dunia U17, pelatih Brazil berkaca-kaca. Resmi, AFC sanksi Indonesia buntut ribut di final SEA Games 2023. Jadi starter Pratama Arhan gagal hindarkan Tokyo Verdy dari kekalahan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with the view. Danda Rama Febrianto, kiper Barito Putra berusia 16 tahun dipanggil seleksi timnas Indonesia U17 untuk bermain di Piala Dunia U17 2023. Meski baru berusia 16 tahun, Danda Rama memang berlatih bersama para kiper senior Barito Putra yang tampil di Liga 1. Sebut saja Ega Rizky, Dika Bayangkara, dan lain-lain. Danda Rama CS menimba ilmu langsung dari pelatih kiper asal Brazil Luis Fernando Vitorino da Silva. Tak heran jika Rama masuk dalam radar pelatih timnas Indonesia U17. Pelatih Luis Fernando mengaku terharu karena anak asuhnya selangkah lagi bisa bermain di Piala Dunia U17 2023. Bagi saya ini adalah kemenangan terbesar dari pekerjaan saya saat melihat penjaga gawang saya mewakili timnas Indonesia, tulis Luis Fernando melalui Instagramnya. Pada unggahan lainnya di Instagram, Luis Fernando mengaku Danda Rama masih sangat muda dan masih berproses untuk menjadi penjaga gawang terbaik. Sebelumnya Barito Putra juga berhasil mengorbitkan Muhammad Riyandi di Liga 1 dalam usia 16 tahun, hingga jadi langganan timnas Indonesia di berbagai kompetisi. Selain Danda Rama, Barito Putra juga mengirimkan Muhammad Iqbal Gwi Jangge dalam seleksi timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 nanti. Timnas Indonesia U17 terus melakukan persiapan menjelang perhelatan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia. Kini, para legenda sepak bola yang pernah membela tim Merah Putih turut serta membantu tahap seleksi. Dalam persiapan menjelang Piala Dunia U17, PSSI menggelar serangkaian program seleksi untuk menjaring talenta-talenta berbakat tanah air demi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Timnas Indonesia U17 bakal kembali di bawah arahan pelatih Bima Sakti. Tak cuma mengandalkan pemain-pemain yang setahun lalu berlaga di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17, PSSI melakukan seleksi terbuka kepada pemain-pemain di kelompok umur tersebut untuk memperebutkan tempat di Timnas Indonesia U17. Dalam seleksi Bima tak sendiri, para legenda sepak bola nasional ikut memantau. Nama-nama besar yang ikut dalam proses seleksi antara lain adalah Robby Darwish, Ruli Nere, Budi Sudarsono, Firmansyah, Indrianto Setionogroho, dan Firman Utina. Presiden Joko Widodo berharap timnas Indonesia bisa mencapai final di Piala Dunia U17 2023 nanti. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut target tersebut cukup tinggi. Seperti yang diketahui, FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 untuk menggantikan Peru. Kejuaraan tersebut akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Tadi Presiden meminta timnas Indonesia U17 lolos ke final Piala Dunia U17 2023. Itu target tertinggi, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan persiapan maksimal harus dilakukan. Saat ini kekuatan timnas Indonesia U17 terus dicari dari berbagai cara. Saat ini timnas Indonesia U17 juga tengah menjalani training camp alias pemusatan latihan di Jakarta sejak 9 Juli sampai 28 Agustus. Selain itu, seleksi juga dilakukan di berbagai kota untuk mencari talenta berbakat. Tidak sampai di situ, pelatih Bima Sakti juga memanggil beberapa pemain diaspora untuk dites kemampuannya. Tentu saja target masuk final cukup tinggi sehingga perlu dipersiapkan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, Asian Games 2022 akan digelar di Hangzhou, Cina pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang. 3 bulan jelang bergulirnya turnamen ini, dua rival timnas Indonesia yakni Singapura dan Malaysia memilih tidak ikut serta. Singapura memilih untuk tak mengirim tim sepak bola ke Asian Games 2022 karena ingin fokus kualifikasi Piala Asia U23 2024. Malaysia pun juga membeberkan alasan yang sama. Mereka ingin mengutamakan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sedangkan timnas Indonesia sendiri justru memutuskan untuk tetap ikut di Asian Games 2022 mendatang, meskipun dua rivalnya tak berpartisipasi.
Seperti diketahui, kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan berlangsung dari 4-12 September mendatang. Sedangkan Asian Games 2022 akan bergulir mulai 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Klub Jordi Amat yaitu Johor Darul Ta'zim terancam mendapatkan hukuman berat setelah supporter mereka beberapa kali menyalahkan player. Klub yang diperkuat pemain timnas Indonesia Jordi Amat ini tercatat sudah 3 kali melakukan aksi tersebut, yakni di 2 laga Liga Super Malaysia saat JDT bertanding melawan Sabah FC pada Maret, Kedah Darul Aman pada April, dan di Piala FA saat pertandingan melawan PRDM. Player kemudian muncul saat JDT bertarung melawan Negeri Sembilan pada lanjutan Liga Super Malaysia pada Sabtu 8 Juli 2023. Desakan agar Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM melakukan tindakan tegas mulai muncul. Pasalnya, hukuman berupa denda tidak terlalu berpengaruh melihat aspek finansial Johor Darul Ta'zim. PAM juga sampai saat ini tengah menjadi sorotan karena belum memberikan teguran terhadap aksi supporter Johor Darul Ta'zim tersebut. Apalagi JDT baru saja mendapatkan hukuman pada Kamis lalu dengan masalah yang sama. Terkait masalah ini, Sekjen PAM Nur Ajman Rahman menjelaskan bahwa masalah hukuman adalah kewenangan dari Komite Disiplin. Insiden baku hantam antara timnas Indonesia U22 versus Thailand pada final SEA Games 2022 pada 16 Mei 2023 berbuntut panjang bagi Garuda Muda. 3 pemain timnas Indonesia U22 disangsi larangan tampil oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hukuman paling berat dikenakan Titan Agung dan Komang Teguh Trisnanda. Diketahui timnas Indonesia U22 sukses meraih medali emas usai menang atas Thailand dengan skor 5-2. Laga itu diwarnai perkelahian hebat di antara pemain dan staf kedua tim. Momen pertama terjadi seusai timnas Thailand U22 mencetak gol penyeimbang melalui tembakan Yusakron Burapa pada menit-menit akhir. Pada momen itu terlihat Titan Agung langsung menyerang ofisial Thailand yang selebrasi ke bench timnas Indonesia dan terjadi baku pukul yang pertama. Momen kedua terjadi saat Irfan Jauhari mencetak gol ketiga timnas Indonesia U22 pada menit pertama perpanjangan waktu. Kini giliran ofisial dan pemain kedua tim yang baku pukul ke bench pemain Thailand. Akibatnya Komang Teguh Trisnanda mendapatkan kartu merah dari wasit. Medali emas itu dibayar dengan harga mahal untuk timnas Indonesia U22. Pasalnya AFC telah memutuskan sanksi berat untuk para pemain timnas Indonesia U22. Berdasarkan sidang disiplin pada 11 Juli 2023, AFC memberi sanksi berat untuk 3 pemain timnas Indonesia U22. Mereka adalah Titan Agung Bagus Fauji, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufani Muslihuddin. Ketiganya mendapatkan sanksi larangan tampil pada 6 pertandingan pada laga-laga resmi yang diakui oleh AFC. Khusus untuk nama Komang Teguh Trisnanda, sanksi dari AFC lebih berat lagi karena hukuman kartu merah. Akibatnya, Komang Teguh menerima sanksi tambahan larangan tampil sebanyak 1 pertandingan. Selain itu, nama Titan Agung dan Komang Teguh Trisnanda mendapat denda tambahan dari aksi brutalnya tersebut. AFC mendakwa keduanya terbukti melakukan kekerasan. AFC mengganjar kedua pemain timnas Indonesia U22 tersebut dengan sanksi denda sebesar $1.000. Kedua pemain itu juga menerima ancaman sanksi yang lebih berat lagi dari AFC. Catatan itu terjadi jika kedua pemain tersebut melakukan aksi brutal lagi pada masa depan. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan gagal menghindarkan timnya yakni Tokyo Verdy dari kekalahan saat bersua FC Tokyo pada Rabu 12 Juli 2023 malam. Tokyo Verdy berduel melawan FC Tokyo di babak ketiga Emperor's Cup alias Piala Kaisar Jepang di Stadion Ajinomoto. Di atas kertas, Verdy tak diunggulkan sebab mereka adalah tim dengan divisi kedua, sementara itu FC Tokyo adalah tim penghuni divisi 1 Liga Jepang. Namun di laga tersebut Tokyo Verdy bisa memberikan perlawanan sengit dan memaksa laga berakhir imbang di waktu normal dan extra time. Pada akhirnya di babak adu penalti, FC Tokyo menang dengan skor 9-8. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan ciptakan prahara. Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain sebagai starter di pertandingan ini. Ia pun sempat membuat prahara di pertahanan FC Tokyo. Ia membuat kekacauan di pertahanan lawan dengan senjata mautnya lemparan ke dalam. Sekitar menit ke-14, Pratama Arhan melakukan throw-in dari sisi kanan lapangan. Bola ia lepas ke tiang jauh dan disambar salah satu rekannya di skuad Tokyo Verdy. Sayangnya peluang itu gagal berbuah gol karena bola cuma mengenai tiang gawang sebelah kanan.
Pratama Arhan kemudian menciptakan peluang berbahaya lagi pada injury time babak kedua. Ia melakukan lemparan maut lagi dari sisi kiri ke tengah kotak penalti. Kiper lawan gagal menjangkau bola dan bola memantul ke tiang jauh. Saat akan disambar satu rekannya, ada pemain FC Tokyo yang bisa menanduk bola keluar lapangan. Di pertandingan kali ini FC Tokyo bisa mencetak gol lebih dulu. Mereka unggul pada menit ke-20 melalui aksi Koki Sukagawa. Kerja keras Tokyo Verdy menyamakan skor baru membuahkan hasil di babak kedua. Pada menit ke-70 mereka mencetak gol via Ryosuke Shirai. Di babak adu penalti FC Tokyo akhirnya bisa menang 9-8 sebab eksekutor terakhir Tokyo Verdy gagal mencetak gol.